Di ujung barat Pulau Jawa, terdapat sebuah tanah yang dahulu diselimuti hutan lebat, rawa berkabut, dan kekuasaan lama yang telah berakar selama ratusan tahun. Tanah itu bernama Banten. Sebelum dikenal sebagai Kesultanan Besar, Banten adalah wilayah yang dikuasai kepercayaan lama, dijaga kekuatan tak kasat mata, dan menjadi medan perebutan pengaruh antara masa lalu dan masa depan. Namun, sejarah berubah ketika seorang putra wali melangkahkan kaki ke tanah ini. Namanya Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin adalah putra dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Sejak kecil, Hasanuddin dibesarkan dalam lingkungan ilmu dan akhlak. Ia tidak hanya diajarkan membaca Al-Quran dan memahami agama, tetapi juga belajar tentang kepemimpinan, kesabaran, dan keberanian. Sunan Gunung Jati sering berkata kepadanya, "Jika kelak engkau memimpin, jangan jadikan kekuasaan sebagai tujuan. Jadikan keadilan dan iman sebagai jalan." Petuah itu tertanam kuat di hati Hasanuddin. Ketika Islam mulai berkembang pesat di Cirebon, Sunan Gunung Jati memandang Banten sebagai wilayah yang sangat penting. Banten adalah pelabuhan besar. Siapa yang menguasainya akan menguasai jalur perdagangan dan pengaruh. Namun Banten saat itu masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran, dan masyarakatnya masih kuat memegang kepercayaan lama. Maka Hasanuddin pun diutus, bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai pembawa cahaya. Perjalanan ke Banten bukan perjalanan mudah. Ia harus menembus hutan angker, rawa beracun, dan gunung-gunung keramat yang diyakini sebagai tempat bersemayam kekuatan gaib. Legenda rakyat Banten menyebutkan, di beberapa wilayah pedalaman, Hasanuddin menghadapi penolakan keras. Para penguasa lama menggunakan ilmu hitam untuk menakut-nakuti rakyat agar menolak ajaran baru. Salah satu kisah paling terkenal terjadi di sekitar Gunung Pulosari. Gunung itu dipercaya sebagai pusat kekuatan gaib. Dengan keyakinan penuh, Hasanuddin naik ke gunung tersebut. Ia tidak membawa pasukan besar, hanya doa, iman, dan keberanian. Konon, malam itu langit gelap, angin menderu, dan suara-suara aneh menggema dari hutan. Namun Hasanuddin tidak gentar. Ia bersujud, berdoa, dan memohon perlindungan kepada Allah. Hingga akhirnya kekuatan gelap itu runtuh, bukan oleh pedang, melainkan oleh keteguhan iman. Sejak saat itu, satu demi satu wilayah Banten mulai terbuka, menerima ajaran Islam. Ketika pengaruh Pajajaran di Banten melemah dan rakyat mulai bersatu di bawah ajaran Islam, Hasanuddin mendirikan sebuah pemerintahan baru. Ia dinobatkan sebagai Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama Kesultanan Banten. Ia membangun Masjid Agung Banten, bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan, musyawarah, dan dakwah. Di bawah kepemimpinannya, Banten berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Pedagang dari Arab, Gujarat, Cina, dan Nusantara berdatangan. Islam berkembang pesat, namun tanpa paksaan. Sultan Maulana Hasanuddin memahami satu hal penting. Iman tidak bisa dipaksakan. Ia menyebarkan Islam melalui keteladanan, melalui keadilan hukum, melalui budaya dan akhlak. Tradisi lama yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam tetap dihormati. Rakyat tidak dipaksa meninggalkan identitasnya.
Inilah yang membuat Islam diterima dengan hati terbuka di Banten. Banten pun dikenal sebagai wilayah yang kuat secara spiritual dan makmur secara ekonomi. Menjelang akhir hayatnya, Sultan Maulana Hasanuddin berpesan kepada para penerusnya, "Jagalah keadilan, jangan jadikan kekuasaan sebagai alat menindas." Ia wafat dalam ketenangan dan dimakamkan di kawasan Banten Lama. Hingga hari ini, makamnya diziarahi bukan sebagai tempat meminta, tetapi sebagai pengingat perjuangan. Sultan Maulana Hasanuddin meninggalkan lebih dari sekadar kerajaan. Ia meninggalkan teladan bahwa iman yang kuat mampu menaklukkan kegelapan, bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang membawa kedamaian. Jika kisah ini memberi makna untukmu, jangan biarkan cerita ini berhenti di sini. Like video ini agar sejarah Nusantara terus hidup. Subscribe untuk kisah legenda dan sejarah lainnya. Dan tuliskan di komentar cerita daerah mana yang ingin kamu dengar selanjutnya. Karena selama kita mengingat kisah para leluhur, jati diri bangsa akan tetap menyala.